Horas dan salam sejahtera bagi kita sekalian, sahabat pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kita kembali bertemu untuk merenungkan firman Tuhan hari ini Selasa 15 Juli 2025. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku yang nomor 248 ayat yang pertama. Bagian firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Demikian perkataan Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 2. Artinya setiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus harus menghasilkan buah dalam hidupnya. Ia harus berguna bagi Tuhan dan bagi sesamanya. Namun ada banyak orang Kristen yang menjadi tidak berbuah oleh karena beragam penyebabnya. Salah satunya adalah karena mereka diliputi dan dikuasai oleh rasa takut, gelisah, sedih, maupun marah. Ketidakmampuan mengelola perasaan-perasaan tersebut membuat mereka malah mengundurkan diri dari berbagai kegiatan. Ada pula yang malah membuat relasinya dengan sesama menjadi panas dan penuh konflik. Biasanya penyebab dari semua perasaan itu adalah munculnya pikiran negatif sebagai respon yang tidak tepat atas kondisi yang ada di kehidupan mereka. Misalnya ekonomi yang makin sulit, membuat rasa khawatir, menguasai pikiran, dan mengakibatkan mudah marah terhadap orang-orang di sekitarnya, termasuk kepada istri, suami, atau anak-anak. Pikiran yang negatif tentang masa depan oleh karena ekonomi yang sulit, membuat sebagian orang percaya tidak berbuah dalam kehidupannya. Hal tersebut disadari oleh Rasul Paulus dapat terjadi pada jemaat di Filipi. Kehidupan jemaat yang mengalami pencobaan begitu berat oleh karena tindakan kekerasan dari pemerintah dan masyarakat yang membenci mereka, dapat saja membuat mereka dikuasai oleh rasa takut, khawatir, dan amarah, sehingga mereka terjebak menjadi jemaat yang tidak lagi berbuah. Karena itu Rasul Paulus menasihati mereka agar selalu bersukacita di dalam Tuhan dan tidak khawatir tentang apapun juga. Dan Paulus mendoakan mereka agar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran mereka. Karena itu Paulus kemudian memberikan suatu tips agar mereka tetap bersukacita, tidak khawatir, dan dapat berdamai sejahtera. Tips itu adalah memikirkan hanya yang baik-baik saja, yaitu semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itulah yang harusnya mereka pikirkan. Dengan memikirkan semua itu, jemaat terhindar dari pikiran-pikiran negatif yang akan membuat mereka menjadi hilang harapan dan iman. Jemaat diminta oleh Paulus untuk fokus kepada apa yang baik. Dengan demikian kebaikan pula yang akan muncul dalam kehidupan mereka. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, kondisi-kondisi di luar kita tidak bisa kita kendalikan. Misalnya kondisi politik global, ekonomi, keamanan, ataupun alam.
Semua itu bisa berdampak baik, namun juga bisa berdampak buruk bagi kehidupan kita. Yang bisa kita kendalikan adalah apa yang ada pada diri kita. Di antaranya adalah pikiran kita. Perenungan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk selalu berpikir yang baik-baik saja. Tentu dasarnya adalah bahwa apapun yang terjadi di luar kita, Tuhan bersama dengan kita dan Dia memelihara kita. Kepercayaan penuh kepada kebaikan Tuhan membuat kita dapat selalu melihat dan berharap akan sesuatu yang baik, bahkan dalam kondisi yang buruk sekalipun. Sebaliknya, berpikir yang buruk-buruk akan membuat kita menjadi patah semangat dan berhenti berbuah, bahkan menjadikan kita sebagai sumber masalah bagi orang lain dan sekitar kita. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, perenungan kita hari ini, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dengan begitulah, kita dapat selalu bersukacita di dalam Tuhan, dan damai sejahtera Allah selalu beserta dengan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Roh Kudus, kiranya Engkau menolong kami untuk dapat menguasai pikiran kami, sehingga kami hanya berpikir tentang apa yang manis, apa yang baik, apa yang mulia, apa yang suci, yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kiranya Engkau juga menolong kami untuk selalu berdamai sejahtera, apapun yang terjadi di sekitar kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.